Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nurul Putri, NIM 1909291 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada pada rangkaian. Yang pertama ada resistor atau hambatan, merupakan komponen elektronika yang memiliki fungsi guna menghambat serta mengatur arus listrik di dalam suatu rangkaian elektronika. Resistor Resistor digunakan sebagai bagian dari rangkaian elektronik dan sirkuit elektronik dan merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan. Yang kedua ada OPAMP, disebut biasa merupakan suatu jenis penguat elektronika dengan hambatan arus searah yang memiliki batis sangat besar dengan dua masukan dan satu keluaran. OPAMP merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk memperkuat sinyal arus arah atau DC maupun arus bolak-balik atau AC. Yang ketiga ada power yang dapat menjaga kestabilan, tegangan dan arus listrik meskipun terdapat perubahan atau variasi pada beban atau sumber arus listrik yang biasa disebut tegangan dan arus input. Yang keempat ada switch atau saklar dapat memutus atau menyambung arus atau tegangan listrik lemah atau komponen elektronika yang dapat digunakan untuk memindahkan aliran arus atau tegangan listrik rendah dari satu konduktor ke konduktor lain. Yang kelima ada voltmeter, merupakan alat ukur yang berfungsi untuk mengukur besar tegangan listrik yang ada di suatu rangkaian listrik dalam besaran dan satuan tertentu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Ali Odilon. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai binary weight digital to analog converter. Ya, jadi di sini saya udah browsing ya beberapa pengertian dari binary weight DAC atau digital to analog converter. Jadi yang pertama ada dari Electronic tutorial.ps ya. Di sini dia bilang adalah binary weight digital to analog converter are a type of data converter which convert a digital binary number into an equivalent analog output signal proportional to the value of digital number. Jadi yang dimaksud di sini adalah binary weight digital to analog converter adalah tipe data converter yang mengkonversi sebuah digital binary atau normal binary ke sebuah sinyal analog proporsional dengan nilai dari digital number atau digital binary number tersebut. Kira-kira seperti itu. Jadi bilangan biner anggapannya, bilangan biner digital diubah ke sinyal. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya ada dari elektronika dasar web.id. Di sini binary weight DAC adalah sebuah rangkaian binary weight dapat disusun dari beberapa resistor dan operasional amplifier yang diset sebagai penguat non-inverting seperti pada gambar berikut ini ya. Jadi untuk rangkaian binary weight DAC ini disusun dari beberapa resistor dan operasional amplifier. Resistor 234 dan ini operasional amplifier. Dan selanjutnya ada dari jurnal dari UNY. Ini juga sama seperti yang sebelumnya, binary weight DAC yaitu sebuah rangkaian binary weight DAC dapat disusun dari beberapa resistor dan operasional amplifier. Di gambar 4 kayaknya sumbernya sama. Ya, kira-kira segitu aja penjelasan mengenai binary weight DAC. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan Mubina dengan NIM 1905564. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian-rangkaian yang dibuat, yaitu rangkaian digital to analog converter binary weighted. Nah, di sini untuk membuat rangkaian tersebut kami menggunakan software DCAC Lab, yaitu sebuah software elektronik atau rangkaian elektronik yang berbasis online. Nah, di sini untuk membuat rangkaian tersebut kita membutuhkan ground, ada 3 ground di sini. Lalu ada baterai 9 volt, ada 4 switch, ada 5 resistor, ada 1 OP AMP dan 1 multimeter. Nah, di sini masing-masing keempat resistor itu tersambung dengan 1 switch. Dan seluruh switch ini tersambung ke 1 baterai. Nah, dan baterai tersambung ke ground. Nah, di sini ada OP AMP. OP AMP ini disambungkan, ada bagian depan, bagian plus, dan minus. Untuk bagian minus ini kita sambungkan ke ground. Lalu untuk yang plus kita sambungkan ke seluruh resistor. Jadi memiliki jalurnya masing-masing resistor ke OP AMP ini. Lalu untuk bagian depan itu tersambung ke bagian lain dari resistor yang satu ini, khusus yang satu ini. Dan untuk bagian depannya juga tersambung ke multimeter dengan kabel yang berwarna merah. Dan untuk kabel yang warna hitam pada multimeter itu disambungkan ke ground yang ada di sebelah kanan. Demikian penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sadam Fauzi, kebagian dalam menjelaskan hasil dari simulasi yang ada. Di sini telah kami buat, kita telah rangkai bersama. Di sini bahwasannya ada 4 saklar yang menjadikan ini adalah 4 bit dan 16 kali percobaan. Ya, dimana D0 itu yang paling bawah di sini di rangkaiannya. Di atas D1, D2 dan D3 ada 4 bit ataupun 4 saklar, yang dimana nanti kita ukur dengan multimeter untuk sebagai outputnya. Kita coba dulu yang pertama, kita ambil 4 saja, 4 baris untuk percobaannya. Ya, sampai sini. Ya, bahasanya yang pertama adalah D0, semuanya ada 0. Kita nolkan di sini, maka hasilnya juga pun 0 volt, tidak tegangan. Kemudian D3 nya kita aktifkan, dia menghasilkan tegangan min 9 volt. Ya, karena di sini hanya satu saklar yang dihidupkan. Bahasanya di sini jika dihidupkan semua, dia akan terjadinya penguatan lebih dari 9 volt karena dia ada penguatnya. Di sini tegangan dibagi menjadi 4. Setelah itu kita coba yang kedua, itu D2 nya adalah 1, D2 nya 1, di saklar itu adalah saklar ketiga, karena kita menggunakan D0 itu sebagai saklar ke-1, hasilnya pun tetap sama. Kemudian yang terakhir kita cobakan di sini D2 dan D3 nya, saklar 3 dan 4, di sini menghasilkan tegangan 15 volt. Nah, di sini bahwasannya dia terjadi ataupun yang awalnya 66,68 mA ini kalau bisa diaruskan. Kemudian karena di sini ada 4 saklar, maka dari arus ini terbagi ataupun dibagi menjadi 4, yang dimana masing-masingnya itu sekitar 15 mA. Nah, ini jika diduakan di sini bahwasanya 33,34 ini
jadi digabungkan maka menghasilkan tegangan ataupun arus utama. Iya, mungkin seperti itu saja yang dapat disampaikan. Bahwasannya ini adalah hasil uji cobanya tadi sebanyak 16 kali menghasilkan output seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devika MIN 9013 akan menjelaskan perhitungan pickup rangkaian digital to analog converter binary widget. Di sini rumusnya untuk mencari plotnya yaitu min RF dikalikan I. Itu min RF dikalikan kira kali jumlah I-nya. Untuk I-nya di sini ada 4 karena menggunakan 4 bit. Pertama ada 1 per R1 kali D3 ditambahkan 1 per R2 kali D2 ditambah 1 per R3 dikali D1 dan dijumlahkan dengan 1 per R4 kali D0. Lalu untuk nilai yang digunakan pada kelompok ini direfnya yaitu 9 volt, R1, R2, R3, R4 nya 6 kilo ohm, serta RF-nya 6 kilo ohm. Yang pertama di sini ada Vout untuk konfigurasi D-nya 0001 untuk VF-nya VF-nya kita isi 6, direfnya 9 volt. Di sini dimulai dari D3, jadi ini ada 1 yaitu 1 per 6 kali 1 ditambah 1 per 6 dikali 0 dan 1 per 6 dikali 0 dan 1 per 6 dikali 1. Ini min 6 dikalikan 9 volt dikali 1 per 6 kali ini yaitu 0,167 itu jadi 1,503 dikalikan 6 jadinya minus 9,018 volt. Untuk konfigurasi D0010 langsung kita masukkan aja angkanya. Di sini D3-nya 0, D2-nya 1, D1-nya 0, dan D0-nya 0. Hasilnya sama seperti di atas yaitu minus 9,018 volt. Untuk konfigurasi D-nya 0100 memasukkan dibalik ini D3-nya 0, D2-nya 0, D1-nya 1, lalu D0-nya 0. Hasilnya sama yaitu minus 9,018 volt. Dan terakhir ada dengan konfigurasi 1000. Kita masukkan ke D30, D2-nya, D1-nya, D0-nya 1. Hasilnya sama, hasilnya 9,018 volt. Sekian perhitungan dari pickup rangkaian digital to analog converter.